Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sentari Wibowo, biasa dipanggil Gaby, dengan NIM P1323030 dari kelas C, Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, Sekolah Vokasi Universitas Bahas Maret. Di sini saya akan membuat video mengenai UAS Marketing Research dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan membuka aplikasi Smart PLS terlebih dahulu. Saya akan share screen. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita masuk ke dalam new project. Kemudian kita berikan nama UAS Marketing Research. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita double klik untuk import data. Dengan data yang telah diberikan oleh Pak Lutfi, kita berikan datanya adalah tes data. Kemudian kita open. Kemudian kita klik OK. Kita tidak usah ubah namanya. Nah, kemudian di sini akan muncul data-data seperti ini dengan beberapa indikator. Kemudian kita masuk langsung ke dalam pet model. Nah, di sini kita akan membuat pet modelnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan masuk ke laten variabel. Kemudian kita berikan satu. Kemudian di tengah berjumlah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sebelah kanan 1, 2. Nah, kemudian kita pilih select, kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian kita pilih di bagian align. Kita pilih di bagian align yang right. Kita rapikan di sebelah kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kok ada 7. Kita hapus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini juga kita rapikan. Kita sejajarkan di sebelah sini. Kemudian kita perbesar kembali. Nah, kemudian kita akan menggantinya namanya terlebih dahulu. Untuk laten variabel ini akan kita rename menjadi VR quality. Oke, kemudian untuk laten variabel kita akan ganti nama menjadi perceived enjoyment. Kemudian oke, untuk yang variabel 3 kita ganti nama menjadi perceived immersion. Kemudian untuk yang keempat kita ganti menjadi perceived usefulness. Kemudian untuk yang ke-9 kita ganti menjadi perceived cost. Kemudian untuk yang ke-5 kita ganti menjadi perceived risk. Kemudian yang ke-6 kita ganti menjadi perceived risk, kemudian perceived complexity. Kemudian untuk di sebelah, oh ternyata kurang satu tadi laten variabelnya sebelah kanan. Kita rapikan terlebih dahulu.
Kita beri nama yang ke-8 ini adalah perceived value. Kemudian untuk yang terakhir menjadi behavioral intention. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita akan memasukkan indikator yang sudah ada ke dalam pet model. Nah, untuk ceki sampai dengan VI 4 itu akan masuk ke dalam VR quality. Nah, kemudian PE atau perceived enjoyment PE 1 hingga PE 5 akan masuk ke PE. Kemudian perceived immersion itu PIM 1 hingga PIM 4. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu sekalian supaya enak dipandang. Kita geser terlebih dahulu supaya tidak bertabrakan dengan yang lain. Nah, kemudian PU perceived usefulness PU 1 hingga PU 4 kita masukkan. Kemudian untuk perceived cost itu ada di PC 1 hingga PC 3 kita masukkan. Nah, kemudian perceived risk ada PR 1 hingga PR 3. Kemudian perceived complexity PCOM 1 hingga PCOM 3. Nah, kemudian di sini akan ada perceived value dan behavioral intentions. Untuk perceived value ini ada PV1 hingga 3. Kemudian untuk behavioral intention ada BI1 hingga BI3. Kita masukkan. Kemudian kita rapikan. Kita klik kanan. Kemudian kita align indikator stop. Kemudian kita juga berikan align indikator slide. Nah, kalau sudah kita akan mengkonekkan dari beberapa variabel. Kita pilih connect, VR quality ke perceived enjoyment, VR quality ke perceived immersion, VR quality ke perceived usefulness, VR quality ke perceived cost, VR quality ke perceived risk, VR quality ke perceived complexity, kemudian dari perceived enjoyment ke perceived value, perceived immersion ke perceived value, perceived usefulness ke perceived value, perceived cost ke perceived value, perceived risk ke perceived value, kemudian perceived complexity ke perceived value. Kemudian kita connect dari perceived value ini ke behavior intentions. Nah, secara langsung akan berubah dari yang warnanya merah menjadi warna biru. Ini artinya sudah terkonek antara satu dengan yang lain. Kemudian akan saya lanjutkan setelah berubah warna dari merah menjadi biru. Kemudian kita pilih calculate. Kemudian di sini akan ada beberapa pilihan. Kita pilih di bagian PLS algorithm. Kemudian ini tidak perlu ada yang diubah. Kemudian kita klik start calculation. Nah, kemudian di sini akan muncul hasilnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam final results di bagian outer loadings. Kita klik. Kemudian kita akan lihat mana saja yang berwarna merah. Di bagian mana saja yang berwarna merah, seperti variabel PC1, perceived cost 1, kemudian perceived enjoyment 01, dan perceived
immersion 2. Nah, kita akan abaikan di bagian VR quality. Kita akan fokus pada perceived cost, perceived enjoyment, dan perceived immersion. Kemudian, eh, kita akan masuk lagi ke dalam tab model ini tadi, pet model. Nah, kita akan hapus data-data yang berwarna merah tadi, yaitu adalah perceived cost 1, perceived cost 1. Oh, kita klik select dulu. Kemudian perceived cost 1, kita delete. Kemudian perceived enjoyment 1, kita delete. Dan yang terakhir adalah perceived immersion 2, kita delete. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam calculate. Kemudian kita klik di bagian PLS algorithm. Kemudian kita langsung klik start. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam final results. Nah, kita akan masuk ke dalam auto loadings. Nah, kita akan cek. Nah, di sini kalau sudah berwarna hijau, nah ini berarti variabel atau indikator tersebut sudah uh, secara signifikan satu sama lain sudah terkonek atau terhubung secara signifikan indikator satu dengan indikator yang lain. Kemudian kita akan lanjut. Kita akan balik ke pet model. Nah, di sini kita akan melanjutkan yaitu dengan masuk ke dalam, ini untuk VR quality, kita klik dahulu, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih switch between formative atau reflective. Jadi kita akan lebih fokus ke VR quality. Nah, kemudian kita akan klik ke dalam calculate, kemudian kita pilih di bagian bootstrapping. Nah, di sini belum ada yang diubah, untuk test type-nya adalah two-tail. Kemudian kita klik start calculation. Nah, di sini akan menunggu agak lama, enggak, sebentar. Nah, kemudian di sini kita akan di sini ada pet coefficients. Kemudian kita akan masuk ke dalam outer weights. Nah, di outer weights ini kita akan mencari yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu di bagian p-value ya. Itu kita besarkan dahulu yang terhadap VR quality. Karena kan tadi kita fokusnya ke VR quality, jadi kita cari yang belum signifikan terhadap VR quality itu ada di indikator CQ 02, kemudian PR, oh enggak, ini perceived risk ya, kita cari yang VR quality. Kemudian SQ1, kemudian SQ3, kemudian VI1, kemudian VI4. Kemudian kita kembali ke pet model lagi, kita akan menghapus yang berwarna merah tadi, yaitu ada CQ2, kita delete, kemudian SQ1 kita delete, kemudian SQ3, kemudian VI1, VI3, dan VI4. Oke, kemudian kita masuk ke dalam calculate, kemudian kita pilih di bagian bootstrapping, kemudian kita pilih untuk test type-nya adalah one tail. Nah, kemudian kita pilih yang start calculation. Di sini kita akan menunggu. Nah, kemudian kita akan melihat hasil. Nah, melihat hasilnya itu di bagian, kita akan fokus di bagian 4. Yang pertama adalah pet coefficients, yang kedua adalah total indirect effects, specific indirect effects, dan total effects. Kemudian kita akan masuk ke dalam pet coefficients. Nah, di pet coefficients ini yang dia tidak memiliki hubungan yang signifikan itu berwarna merah.
terhadap bad coefficients. Nah, dari sini kita bisa lihat kriteria yang signifikan itu T statistiknya itu adalah lebih dari sama dengan 1,645. Itu berlaku juga untuk total indirect effect, specific indirect effect, dan total effect. Nah, untuk p-value-nya sendiri ini adalah kurang dari 0,05. Nah, untuk dari bad coefficients ini kita bisa simpulkan bahwa faktor perceived enjoyment, immersion, dan usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap perceived value. Nah, kemudian yang kedua adalah perceived value secara signifikan mempengaruhi behavioral intentions. Yang ketiga adalah VR quality berpengaruh signifikan terhadap semua variabel turunannya, terutama terhadap enjoyment, immersion, dan usefulness. Kemudian yang keempat adalah perceived complexity, cost, risk tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam total indirect effect. Nah, di total indirect effect ini kita bisa melihat bahwa kriteria yang signifikan itu sama seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kita bisa simpulkan bahwa perceived enjoyment, immersion, dan usefulness itu berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral intentions melalui perceived value. Kemudian yang kedua adalah VR quality memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat dan signifikan terhadap perceived value dan behavioral intentions melalui jalur mediasi. Yang ketiga adalah perceived complexity, cost, dan risk tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap behavioral intentions. Kemudian kita akan masuk ke dalam specific indirect effects. Untuk kriteria yang signifikan masih sama seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jalur mediasi yang kuat dan signifikan adalah melalui perceived enjoyment, immersion, dan usefulness. Untuk yang kedua adalah VR quality secara tidak langsung mempengaruhi behavioral intention secara signifikan, terutama lewat jalur usefulness dan enjoyment. Yang ketiga adalah jalur yang melibatkan complexity, cost, dan risk belum menunjukkan efek mediasi yang signifikan. Kemudian kita akan masuk ke dalam total effect. Untuk kriteria yang signifikan masih sama. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa variable perceived enjoyment, immersion, usefulness, dan perceived value sangat penting karena berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral intentions. Untuk yang kedua adalah VR quality adalah variabel kunci utama yang mempengaruhi hampir semua aspek persepsi pengguna secara signifikan. Yang ketiga adalah perceived complexity, cost, dan risk tidak berpengaruh signifikan secara total terhadap perilaku atau behavioral intentions maupun nilai perceived value, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dieliminasi atau ditinjau ulang. Baik, demikian video UAS yang bisa saya buat. Selebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.